And I'll be waiting in the shadow of the sun, seizing tower no one's been before. Close the curtains, what you waiting for? And I'll be keeping the sea. Fenomena illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Secara umum, illegal logging atau penebangan liar atau pembalakan liar didefinisikan sebagai kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Menurut Hukum Kehutanan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, batasan illegal logging sangat luas, mencakup serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan perusakan hutan. Bentuk-bentuk illegal logging yang pertama ialah penebangan tanpa izin, menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, penebangan yang tidak sesuai izin, melakukan penebangan di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan hutan yang dimiliki, misalnya melebihi kuota atau batas wilayah. Yang ketiga yaitu penebangan di wilayah terlarang, menebang kayu di wilayah yang dilindungi, area konservasi atau taman nasional. Keempat, perdagangan kayu ilegal, memuat, membongkar, mengangkut, menyimpan, menerima, membeli, menjual, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Data deforestasi di Indonesia menunjukkan gambaran yang bervariasi tergantung pada periode dan lembaga yang mengeluarkan data. Data resmi pemerintah KLHK periode 2021 sampai 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan terjadi penurunan deforestasi yaitu sebesar 104.000 hektare, turun dari 113 hektare pada periode 2020 sampai 2021. Deforestasi, baik legal maupun ilegal, menunjukkan tekanan yang luar biasa terhadap hutan alam Indonesia. Dampak dari illegal logging bersifat sistemik dan sangat merusak bagi ekosistem hutan dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kerusakan keanekaragaman hayati atau flora dan fauna. Hutan tropis adalah rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna endemik. Illegal logging menghancurkan habitat mereka, mengancam populasi dan memicu kepunahan total spesies-spesies langka yang dilindungi. Degradasi hutan yang menyebabkan hilangnya hutan primer yang kaya dan mengganggu keseimbangan ekosistem alami secara keseluruhan. Yang kedua, kerusakan hidrologi dan tanah. Hilangnya pohon dan akarnya mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Akibatnya air hujan langsung mengalir ke dataran rendah, meningkatkan resiko banjir bandang dan tanah longsor saat musim hujan. Yang kedua, hilangnya akar tanaman dalam jangka panjang mengurangi jumlah cadangan air yang terserap ke dalam tanah yang dapat menyebabkan krisis mata air dan kekeringan saat musim kemarau. Ketiga, tanah yang terpapar langsung oleh sinar matahari akan menjadi sangat kering dan gersang, menyebabkan kehilangan nutrisi yang mudah menguap atau tersapu oleh air hujan. Ketiga, kontribusi terhadap perubahan iklim, meningkatkan emisi karbon. Pohon berperan sebagai penyerap karbon dioksida atau C2. Penebangan pohon secara masif melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya ke atmosfer yang memperburuk efek pemanasan global dan perubahan iklim. Dengan demikian, illegal logging tidak hanya merugikan negara dari aspek sosial ekonomi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup ekosistem, memicu bencana alam, dan berdampak pada kestabilan lingkungan global. Kalau hutan terus ditebangi, gak ada yang menghisap polusi kendaraan, pabrik, dan pembakaran batu bara. Bumi makin kepanasan, kita makin terancam bencana. Yuk sama-sama jaga supaya bumi gak makin kepanasan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan aspek hukum dan sosial dari praktik illegal logging atau penebangan liar di Indonesia. Yang pertama, aspek hukum. Secara hukum, illegal logging termasuk dalam kategori tindak pidana perusakan hutan. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang ini lahir karena maraknya kegiatan penebangan liar yang menyebabkan kerusakan hutan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan dan Papua. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan. Dalam pasal 12 huruf A disebutkan,
Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Jadi, siapapun yang menebang, mengangkut, atau menjual belikan hasil hutan tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, dalam pasal 82 ayat 1 menjelaskan sanksinya, di mana pelaku penebangan liar dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan bagi pihak yang membeli, menjual, menerima, atau mengangkut hasil hutan ilegal juga dapat dijerat dengan pasal 83 ayat 1 dengan ancaman pidana serupa. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menjerat pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam rantai perdagangan kayu ilegal, termasuk pemodal dan oknum pejabat. Yang kedua, aspek sosial. Dari sisi sosial, illegal logging membawa dampak yang sangat luas. Yang pertama, bagi masyarakat lokal dan adat, aktivitas penebangan liar mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan karena hutan adalah tempat mereka berburu, mencari hasil alam, dan mendapatkan air bersih. Yang kedua, kerusakan hutan menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang seringkali menimpa warga sekitar hutan. Selain itu, illegal logging juga memperdalam ketimpangan sosial. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh pemodal besar, sementara masyarakat sekitar hutan hanya menjadi korban. Bahkan terkadang dijadikan tumbal hukum oleh oknum-oknum yang lebih berkuasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerusakan hutan bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial dan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Sebagai contoh, pada tahun 2022 terjadi kasus penebangan liar besar-besaran di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kutai Timur. Petugas gabungan dari KLHK dan kepolisian menemukan ratusan batang kayu ulin dan meranti hasil penebangan ilegal di kawasan hutan lindung. Kayu-kayu tersebut akan dikirim ke Pulau Jawa dengan dokumen palsu. Pelaku utama dijerat dengan pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda 800 juta. Sementara di Papua, kasus illegal logging bahkan lebih kompleks karena melibatkan perusahaan besar dan oknum aparat setempat. Ribuan hektar hutan alam ditebang tanpa izin dan masyarakat adat kehilangan wilayah mereka. Akibatnya muncul konflik sosial antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Kerugian ekologis dan sosialnya tak terhitung, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati hingga rusaknya sistem kehidupan masyarakat adat. Dari sisi hukum, kita sudah memiliki aturan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, namun tantangan terbesarnya ada pada penegakan hukum, karena selama ini banyak kasus illegal logging yang tidak ditangani secara tuntas. Sementara dari sisi sosial, kerusakan hutan berarti kerusakan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada alam. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengawasan yang transparan agar kejahatan lingkungan seperti illegal logging bisa benar-benar diberantas. Teman-teman, setelah melihat begitu banyak dampak buruk dari praktik illegal logging, tentu kita tidak bisa hanya diam. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon, namun ia juga adalah penyangga kehidupan. Karena itu, upaya pelestarian harus datang dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, ataupun hingga kita sendiri. Pertama, salah satu solusi paling mendasar adalah reboisasi, atau penanaman kembali hutan yang gundul. Program reboisasi tidak hanya menumbuhkan kembali pohon, tetapi juga memulihkan ekosistem, menjaga sumber air, dan memberi habitat bagi satwa liar. Namun, reboisasi akan berhasil hanya jika disertai pengawasan yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga hutan. Mereka telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad melalui sistem patroli adat atau kearifan lokal seperti awik-awik dan hukum rimba adat. Masyarakat setempat bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah penebangan liar. Dengan mendukung pemerintah dan lembaga sosial, kearifan ini bisa menjadi tameng alami terhadap kerusakan alam. Ketiga, dorongan terhadap sertifikasi kayu legal. Ini artinya, setiap kayu yang diperdagangkan harus memiliki dokumen resmi yang membuktikan asal-usulnya. Sertifikasi ini penting untuk menekan peredaran kayu hasil tebang ilegal dan mendorong industri kayu yang beretika. Kemudian keempat, edukasi publik. Ini tidak kalah penting. Banyak orang masih belum menyadari betapa besar peran hutan dalam kehidupan kita. Melalui kampanye sosial, konten edukatif, dan gerakan lingkungan di sekolah atau di kampus, kita bisa menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran dini bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan. 2 hours later. Sebagai penutup, hutan bukan hanya sekedar kumpulan pepohonan, namun ia adalah sumber kehidupan, pengatur iklim, dan warisan untuk generasi mendatang. Setiap tindakan kecil kita hari ini menentukan masa depan bumi esok hari. Stop illegal logging, Save our forest, Save our future.
Sekian materi illegal logging dari kelompok 10. Saya Raya Rizky Putra. Saya Marlina Puspita Dewi. Saya Nabila Sari. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.